Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang menantikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Halo teman-teman, alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat pelaksanaan kewajiban bersaum berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di 4 hari yang pertama ini amal-amal kita, ya, tidak hanya amal ibadah puasa tapi juga amal-amal kebaikan yang lain diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, spesial untuk Ramadan Allah akan melipat gandakan semua amal-amal kebaikan, ya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan program siaran langsung di saat duha, di ujung duha ini, ya, masih bisa berduha, sekarang masih jam 11-an, ya. Saya akan menyampaikan sedikit tentang perintah berpuasa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, yang sering saya sampaikan. Itu adalah ayat wajib, ya, yang disampaikan oleh para penceramah pada saat bulan suci Ramadan. Ternyata itu ada hubungannya dengan organisasi, atau tepatnya berorganisasi. Jadi dari ayat 183 surat Al-Baqarah itu bisa ditarik suatu benang merah. Di dalamnya mengandung bagaimana kita membangun suatu organisasi yang baik. Ya, ini penting bagi panjenengan yang sekarang masih aktif dalam suatu organisasi baik formal maupun informal. Mari kita belajar dari surat Al-Baqarah ayat 183, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, teman-teman sekalian, dalam ayat itu Allah sudah jelas menegaskan, ya, memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya. Jadi di dalam ayat tersebut jelas goalnya, esensi dari tujuan akhir puasa Ramadan adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini artinya menyiratkan bahwa di dalam kita membangun suatu organisasi, tempat orang-orang berkumpul dan bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, haruslah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ini yang pertama, ya. Jadi di dalam kita berorganisasi kan selalu mempunyai tujuan, ya. Kalau nostalgia saya dulu waktu kuliah, saya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurnalistik, ya, di Universitas Pajajaran. Nah, itu tujuannya apa? Ya, misalnya saya tetapkan tujuannya adalah agar mahasiswa jurnalistik menjadi calon-calon wartawan yang handal. Nah, calon wartawan yang handal yang bagaimana? Jago nulis, ya, jago nulis artikel, jago nulis berita, jago nulis feature, kemudian jago fotografi, foto jurnalistik, ya, siaran jurnalistik, ya, jurnalisme broadcasting, ya, dan seterusnya. Itu tujuannya, ya, dalam organisasi. Nah, itu yang pertama. Jadi dari ayat ini jelas bahwa pelajarannya adalah kita di dalam membangun suatu organisasi harus punya tujuan. Organisasi tanpa tujuan itu ya bukan organisasi. Kemudian yang berikutnya, program yang jelas.
Ya, dalam organisasi selain tujuan ditetapkan, kemudian ada program yang jelas. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan menjadi orang yang bertakwa harus ada usaha atau program yang dilakukan, yaitu adalah berpuasa. Ya, jadi untuk mencapai goal takwa tadi, ya maka yang dilakukan adalah dengan cara berpuasa. Secara rinci, ya penjelasan mengenai puasa sebagai proses bisnis disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Program yang jelas ini maksudnya adalah spesifik. Ya, misalnya bahwa puasa yang diwajibkan adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa, dan dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Jadi tanpa program kerja yang jelas dan rinci, tujuan organisasi akan sulit tercapai. Kemudian yang ketiga adalah berkesinambungan, ya, sustainable, ya. Dalam ayat itu tadi, ya, Al-Baqarah 183 dijelaskan bahwa kewajiban berpuasa itu bukan dilakukan oleh satu generasi saja, tapi diwajibkan juga diwajibkan kepada generasi sebelumnya, ya. Ini menyiratkan bahwa terdapat satu kesinambungan, ya, usaha atau ongoing concern dalam berorganisasi, ya. Hanya dengan upaya yang berkesinambungan maka tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Ya, dapat pula disiratkan dalam ayat ini bahwa upaya yang berkesinambungan membutuhkan suatu sistem, norma, nilai, dan aturan yang disepakati bersama dan ditetapkan, ya, sehingga dapat dijalankan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, sistem, norma, nilai, dan aturan inilah yang menghubungkan antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Dalam berpuasa, sistem dan aturan telah secara jelas dan rinci diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah SDM, ya, sumber daya manusia yang kompeten, ya. Kewajiban berpuasa sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, jadi bukan kepada sembarang orang, ya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas manusia yang mampu melaksanakan perintah puasa ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ya. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam berorganisasi, pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan oleh orang-orang yang diyakini mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang memadai sesuai dengan tugas dan jabatan yang diembannya. Jadi penunjukan sumber daya manusia yang keliru, ya, hanya akan mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkelai dan pada akhirnya tujuan organisasi tidak tercapai. Jadi harus the right man on the right place. Ya, seperti negara kita ini sudah 10 tahun dipegang oleh orang yang tidak punya kompetensi, ya, akhirnya negara berantakan. Kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi ternyata dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu kita bisa belajar tentang bagaimana suatu organisasi dibangun, bagaimana suatu organisasi bisa dijalankan dengan baik. Ya, ternyata luar biasa Al-Quran ini. Tentu seringkali disebutkan bahwa hanya orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang mampu berpikirlah yang bisa belajar dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak akan ada habis-habisnya untuk dikupas, untuk dipelajari, ya. Sampai hari kiamat tidak akan pernah habis, ya. Karena ini adalah kalam Allah, ya. Jadi ini adalah ilmu dan sekaligus perkataan Allah, ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dahsyat, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, ya, Maha Pencipta. Jadi ilmunya tidak akan pernah habis. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini untuk mengisi suasana Ramadan, mengisi pada saat kita berpuasa dengan hal-hal yang berfaedah, ya. Dalam hal ini saya ya mau mengoptimalkan media sosial, ya, punya akun Facebook, ya, maksudnya hanya untuk buat status, ya kan. Tentunya ya perlu juga siaran langsung yang tentu isinya yang bermanfaat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan puasa kita bisa terus berjalan sukses, dimudahkan oleh Allah. Terima kasih.
kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikannya ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.